sudah tampil projectnya, kita ke file, kemudian di build settingsnya ganti dulu, switch dulu menjadi Android. Yang lain sudah buka belum ya? Mas Adian masih buka Unity? Teman-teman yang lain? Ya Pak, masih loading Pak. Masih loading ya? Oke. Nah ini asetnya ya Mas? Ya untuk asetnya Ya, itu Pak. ada di chat Ya, untuk asetnya bisa di-download dulu. Oke, silakan diteruskan. Anda langsung pilih. Teman-teman semuanya udah. Takutnya nanti. Ini lanjut aja Mas, saja, nanti Pak. bisa diulang. Baik. Ya Pak. Nah kemudian pada hierarki kita tambahkan cube 3D objeknya. Kita tambahkan aja langsung 5 cube. Sama 1 spare. Oke, jika sudah, kita klik main kamera untuk melihat objeknya dari kamera seperti apa. Kemudian untuk aset 3D ini kita atur posisinya agar sejajar. Caranya yaitu kita klik cube yang pertama, terus di toolnya kita pilih move tool, kita geser sedikit. Kemudian cube yang kedua juga kita geser. Nah, untuk cube yang ketiga itu tetap. Kemudian cube yang keempat kita geser ke sebelah kiri. Dan yang cube yang terakhir kita geser ke paling ujung. Nah, untuk spare sendiri kita letakkan di paling kanan di antara cube objek 3D yang lainnya. Kemudian lihat dari main kamera apakah objeknya sudah terlihat. Kalau udah terlihat, kita balik lagi ke Mas, didekatkan aja Mas, biar kan tadi tak kirim itu. Didekatkan, nah, oke. Ya Pak. Kita lihat dari view Y, view Z aja. Kemudian di blok 5 cube tadi. Ya, karena kita akan menyorotkan ke semua ini ya, cube, kemudian sampai ke spare gitu ya. Ya. Untuk scale-nya ubah menjadi 0,5. 0,01. Ya, agar terlihat lempeng. Ya, agar terlihat lebih tipis. Lebih tipis. Kemudian di saya bentar-bentar, ada yang ketinggalan nggak? Ada ketinggalan nggak? Nah, ini materi terkait dengan recasting, tetapi nanti ada tambahan scripting gitu ya. Tujuannya adalah untuk menyorot ya, sehingga nanti akan apa namanya, dari situ kita bisa lihat fungsi recastingnya ya. Kita nanti masuk ke recasting testing gitu ya, terus kemudian nanti ada apa code-nya terkait dengan secrets-nya untuk kemudian melihat maksimal ray distance-nya gitu ya,
dan kemudian nanti melihat juga behaviornya, ya kan? Melihat juga behaviornya di pemrograman di Cypress-nya nanti. Ya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan untuk membuat kubnya dulu sampai ke spare. Ada yang sudah mengikuti? Sudah, Pak. Sudah ya, Mas Arif. Oke. Baik, selanjutnya itu untuk di rotationnya, khususnya di yang Z kita ubah jadi minus 23, ini 23 derajat artinya, agar lebih miring. Kemudian di spare-nya, di lingkarannya, di scale-nya kita kecilin jadi 0, berapa ya? 0,01. Kecilan. Ya 0,5. Nah, ini tampak dari depannya lurus ya, udah ya. Ya. Oke. Tapi kameranya Gimana Pak? Kameranya masih udah ya apa? Kameranya tuh harus nyorot ke semua objek ini ya, 3D. ya. Jangan sampai ada yang salah satu nggak ke detect gitu, nanti salah. Nah, kemudian di aset kita tambahkan, kita create folder namanya script. Untuk di script kita buat folder C# namanya testing. Kemudian buka file C#-nya. Bentar. Di-share dulu ini ya Pak, script-nya. Udah tadi udah di-share, Mas. Udah di-share. Iya. Tablok terus Oke, sudah di-share Mas ini ya. Mas Wisnu ya. Oh ya. Ya. Silakan di-download untuk scriptnya ya. Nah, ini kita akan melihat max distance-nya ya. Atau kita kemudian behavior-nya atau kemudian perubahannya. Makanya ada behavior di situ ya. Terus kemudian ya dari ray itu nanti kita lihat mono behavior-nya atau perubahannya gitu ya. Oke, terus di save, jangan lupa di save. Terus balik lagi ke project yang tadi. Setelah itu klik di spare. Nah, untuk script raycast testing ini kita drag ke object 3D spare. Nah, untuk di inspector raycast testing di sini ada max ray distance, ini jangkauannya ya. Ini bisa diubah misalkan sampai 30 ataupun berapapun, kita pakai aja 25. Terus untuk active layer-nya untuk noting nanti pas di run itu garisnya itu nggak akan muncul, tapi kalau kita kliknya di everything itu bakalan muncul. ya.
Karena recasting ini kalau kemarin artinya re itu apa sih? Artinya re kemarin apa? Re. Re artinya apa? Wih, di teori kemarin diterangkan. Re itu apa? Itu Di materi Garis sebelumnya. perspektif, Pak. Garis perspektif. Ya. Makanya apa namanya? Tadi kita bisa menyorotkan atau jaraknya kita bisa diatur maksimal misalnya 25 ya. Dari kita menyorot dari sampai ke 25 itu gitu misalnya. Itu diatur max ray distance 25. Berarti nanti jalurnya itu maksimal adalah 25 gitu ya. Atau Anda bisa ngeset tergantung ini ya. Biasanya ini dibuat misalnya kayak game ya, gaming ya. Misalnya Anda mau kemudian membuat game terkait dengan action dan itu misalnya main pistol-pistolan gitu. Ya, itu bisa dilihat jaraknya antara si lawan dan yang akan aktor atau kalau dalam game yang akan menembak gitu misalnya apa namanya? Player. Apa Mas? Player. Ya, jadi yang akan menembak itu kemudian cari mangsanya. Ya. Biasanya karena film action terus kemudian tembak-tembakan itu seperti itu. Nah itu bisa dicari jaraknya, mengukur jaraknya antara dengan misalnya si lawannya itu berapa ray-nya, ya, berapa jaraknya, berapa recastingnya. Ya. Kita bisa melihat apakah di sana kemudian nanti presisi enggak, misalnya kita mau menembak di sana, gitu ya. Jaraknya berapa, terus pistolnya ini bisa sampai ke sampai ke lawannya itu kira-kira ini enggak meleset enggak, gitu ya. Nah itu bisa digunakan contohnya seperti itu. Ya, jadi ini biasanya digunakan terkait dengan game gitu ya. Game terus kemudian ya Anda juga bisa mengatur kaitannya dengan kemarin ya dipraktekkan juga ya recasting dengan mesh yang itu kita bisa merubah backgroundnya ya kemarin dipraktekkan ya backgroundnya apakah kita pengen suasananya agak shadow gitu ya atau kemudian ada warna yang kekuningan kehitaman dan sebagainya ya. Nah itu bisa dikombin dengan mesh geometri. Ya. Oke, kalau di recast yang ini ya, itu untuk kemudian bisa kita lihat max-nya, distance-nya itu berapa gitu ya. Dari sisi kemudian Anda atur itunya ya, kub-kubnya sampai ke spare-nya itu. Oke, lanjut. Lanjut untuk selanjutnya kita coba testing dulu ya. Kita klik play. Nah, untuk di di layar ini kita pilih ke scan untuk melihat hasil dari script yang tadi. Nah, di sini terlihat garisnya ketika dinaikkan atau diturunkan itu kan ada pantulannya itu berubah-berubah. Ya, kalau ini pakai apa tadi, Mas? Ini pakai recast testing, Pak. Ya, enggak maksudnya terlihat garisnya. Radiusnya berapa? Radiusnya maksimal ray distance-nya 25. Radiusnya, itu kan radiusnya Anda setting 0,5 ya. Iya, 0,5. Coba diatur lagi. Misalnya berapa?
Di play, di play. Coba di scan tadi, kelihatan nggak ini? Di scan tadi, yang melihat tetap 0,5 ya. Itu Iya, Pak. dari otomatiknya ya. Coba kalau max ray-nya di stay-nya diganti, Mas. Ini untuk 30 jadi lebih jauh karena tadi kan pas dicek yang 25 itu dekat. Ya. Kemudian kalau 30 itu agak lebih jauh. Ya. Oke, terus dilanjut. Kayak untuk berikutnya itu buat script lagi. Namanya itu Bentar, sampai sini teman-teman masih aman nggak ya? Tadi untuk scriptnya yang untuk recasting yang ini script pertama untuk kemudian bisa melihat apa tadi max distance-nya ya, kemudian melihat ya cahayanya akan ke arah kemana. Nah, tadi kan ke atas ya. Kemudian radiusnya nanti di set 0,5 ya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan mungkin boleh untuk ditanyakan. Karena kelompok ini kemarin belum gimana? Belum. Oh, Mbak Anggi ya. Oke, nanti ya Mbak ya. Ya kelompok ini kemarin diskusi, bukan kemarin malah tadi ya. Ini terkait dengan recasting yang pertama. Ada yang ketinggalan sampai sini? Ada yang ketinggalan sampai sini? Halo? Atau semuanya? Mbak Anindya mungkin ketinggalan? Sampai sini? Saya masih import project-nya, Pak. Baru buka project-nya ya? Udah dari tadi tapi lemot. Udah dari tadi tapi lemot. Ya, yang lain? Mas Husni? Mas Husni? Mas Husni? Mas Husni? Ya, oke. Masih loading ya, nanti tinggal di ini ya. Kalau misalnya di akhir belum ini, nanti bisa ditanyakan. Oke, lanjut aja Mas. Selanjutnya yaitu buat script C# lagi dengan nama Raycast Hittest. Ini fungsinya itu ketika objek, misal salah satu objek 3D-nya misal itu spare, diklik itu nanti di konsolnya ada notif. Kalau spare itu baru diklik. Terus kalau misalnya satu diklik itu nanti ada notifnya. Kemudian masukkan script ininya, hit testnya. Nah, untuk script Raycast hit test ini kita masukkan ke main kamera. Drag ke main kamera. Bentar.
Nah, kita coba run lagi. Nah, cara ngeceknya ini di konsol, kemudian scan, itu bukan di scan ya, tapi di game, kemudian kita klik salah satunya, itu bakal ada notif kalau objek ini harus diklik. Berarti tandanya bisa ya. Ya. Heeh. Ya, jadi recasting-nya yang kemarin kita lanjutkan, ini adalah tambahannya. Jadi recasting dengan script ini kita bisa melalui mengetahui bagaimana kemudian kita tahu jaraknya gitu ya. Kita bisa mengatur antara objek satu dengan objek yang lainnya gitu ya, dan menyatukan dengan garis, dan nanti kita bisa lihat dia sentuhannya atau cahayanya itu kemana gitu ya, atau kemudian batasannya ya, batasan terkait dengan deteksi ketika di sentuhan layar untuk memotong bidang yang terdeteksi itu yang seperti apa. Tadi ada di sorotnya seperti itu, berarti di tepat-tepat seperti itu. Kalau tadi diklik ya, diklik objeknya atau diklik 3D-nya itu bisa kedetek, itu berarti otomatis ketika misalnya Anda nanti mengembangkan sebuah MAR, kemudian Anda sentuh ya, kalau udah dicek itu udah bisa, berarti artinya adalah udah bisa gitu ya. Tapi lagi-lagi ini adalah menggunakan script ya, menggunakan scripting gitu, atau menggunakan code dengan Cycles-nya ini ya. Anda bisa sekarang banyak ya referensi yang kemudian untuk kemudian bisa ya Anda ini cari gitu ya, ketika pengen membuat yang perubahan suatu benda gitu ya, perubahan suatu benda yang kemudian yang satu semulanya seperti ini, kemudian Anda kasih code ya, untuk kemudian mengubah perilakunya atau mengubah si bendanya itu untuk kamu jadikan apa, misalnya disentuh kemudian dapat aksinya, atau disentuh kemudian kemudian melemparkan ke aksi yang mana gitu ya. Itu menggunakan scripting ya, atau menggunakan script ya. Kalau kita belajar di Lens kemarin itu ada apa mas kemarin di Lensa, kalau scripting di Lens Studio namanya apa, kita tanpa harus menggunakan code ya, kita tinggal menggunakan menggunakan panah-panah gitu ya. Ketika diklik ini menuju ke ini, ketika diklik ini menuju ke ini. Namanya apa mas? Di Lens Studio ada yang ingat nggak, Mbak? Lupa Pak. Visual scripting. Ya, masih ingat nggak? Ya toh? Ya. Nah, kalau visual scripting itu Anda mau membuat behavior apa gitu. Ya, mau menangis ketika Anda klik ini menangis gitu ya, tetapi dengan visual tanpa harus script dengan menggunakan Cycles. Enggak. Kalau di Lens Studio itu tinggal Anda misalnya mau membuat perubahan apa gitu ya, mau diklik ini berubah ke sana, itu tinggal di panahnya saja ya, tinggal dikasih panah saja ya. Itu visual scripting yang kemudian tanpa code ya, sedikit code malah ya, enggak ada malah gitu ya. Nah, tapi kalau di Lens Studio ini ya, di Unity. Di Unity ini ya, kita menggunakan basicnya adalah Cycles. Kalau Anda menggunakan ya untuk mengubah perilaku atau menambahkan aksi, itu menggunakan Cycles ini. Makanya nanti di kelompok ini akan mempraktekkan UI gitu ya. UI yang ada buttonnya, kemudian bisa ada aksinya menyorot kemana misalnya. Ketika diklik button ini ada aksinya kemana. Oke. Nah ini untuk recastingnya sampai sini ya. Jadi
Untuk recastingnya sampai sini. Jadi kemarin kita juga sudah belajar recasting dengan mesh ya, dan mesh, dan ini recasting yang kita bisa mengetahui ya bidang yang terdeteksi gitu. Atau tadi ya bisa menyorot, diatur maksimal distance-nya ya berapa gitu. Terus kemudian nanti bisa satu garis lurus, kemudian menyorot ke atas tadi ya, dicek, dan kemudian menambahkan aksinya ketika disentuh ada perubahan apa gitu ya. Tapi tadi hanya disentuh, oh ini berarti sudah aktif fungsinya gitu ya. Nah ini recastingnya sampai sini. Terus untuk recastingnya ini ada yang ketinggalan, Mas Vega, Mas Damar, Mbak Layati, sampai sini. Soalnya akan mau dilanjut nanti ya. Mas Tarsono, apa belum sama sekali? Mas Welilo, Mas Welilo, Ya Pak, sampai mana? sampai kayaknya ketinggalan Pak. Tinggalan sampai mana? Coba di-share ya. Biar nanti teman-temannya juga ngikutin. Biar di-share dulu Mas. Biasanya Mas Welilo mengikuti. Sampai ini Pak. Ya, tinggal ditambahkan skripnya Mas. Menurut saya. Skripnya udah Pak. Oke. Oke, dibantu itu Mas Nur. Nah, untuk coba klik yang spare Mas. Yang spare. Nah, recast testing itu di drag ya Mas ke Yang ini. Oh. Ya. Ini Spare. terus di drag. Ya. Ini. Enggak ke add komponen aja. Oh, add komponen. Ya. Gimana? Add komponen. Ini di bawah, paling bawah. Paling Bawah, bawah. add komponen. Bawah. Oh ini. Iya. Recast itu yang Mas apa nama Oh ini. scriptnya? Di drag sini. Oh. Ya. Yang testing apa yang hit testing? Yang testing. Testing. Itu namanya salah. Apa skripnya harus disamain Mas sama yang di dalam file C Sharp-nya. Di rename. Recast apa? Testing. Ya. Itu recast. Itu di public class-nya Mas, recast testing. C-nya samain. Recast Testing. C-nya kecil, C-nya besar. Bener kan nih? Recast testing. Tes. C-nya kecil Mas. T-nya yang kecil. Ya. C. Recast gimana sih? Recast testing. Mbok ditulis di chat, Mas. Oh. Nah, untuk di active layernya itu jangan nothing Mas. Nanti diubah. Active player. Di Yang recast testing Recast. bawah kanan. Nah, itu kan nothing. Oh ini nothing. Ya, Diganti. jadi everything. Nothing. Ya. Kemudian di main kamera. Nah, yang recast hit test drag ke main kamera. Salah Nama. lagi.
Itu namanya sudah saya kirim di kolom chat, Mas. Oke, makasih Mas. Sudah Mas? Kalau udah coba di run dulu Mas. Ke konsol ya? Ke scan. Scan. Nah itu tandanya udah berhasil berarti Mas. Terus kalau di konsol coba klik. Klik Iya. apa? Yang ini. Objek kodenya. Iya. 3D-nya. Scan-nya diganti dulu ke Oh, game. ke game. Nah, udah berhasil. Oh, udah. Oke, makasih Mas. Ya udah ya. Oke. Mas Adian udah. Udah, Pak. Tapi kok kayak nggak berhasil ya, Pak? Coba lihat. Udah muncul belum, Pak? Oke, udah. Ini kameranya tadi ngaturnya gimana ya, Mas? Kamera yang main kamera. Kamera kalau Harus kelihatan semua gini toh? iya itu kan udah kelihatan semua Mas. Nah, ganggu banget. Coba tiran. Ya. Nah, enggak. Terus ke scan kalau Oh, ke sini. ya. Nah, itu ada. Nah, ini kan tadi yang ini ada garis ke atas itu tuh, Mas. Nah, garisnya malah ke sana itu. Iya. Tidak menyorot ke skupnya ya. Ya. Kebalik. Balik berarti. Iya. Yang spear Oh, ini ditaruh berarti sini. mungkin Coba. Spira ditaruh di ujung aja, Mas. Oke. Ini ya. Ya. Coba run lagi Mas. Oh, ya. Nah, itu bisa. Ya, ya, karena itu akan yang disorotkan itu akan menyorot ke ke 3D-nya atau ke kubnya. Kalau nggak ada yang disorot ya nggak akan menimbulkan ray-nya ya. Ya, itu kan tadi kamu ray ke sana ya. Jadi ya kalau itu disorot ke kubnya jadi akan ya. Terus fungsi yang ini tadi gimana, Mas? Yang ngecek lognya? Coba ditekan atau diklik apa namanya? Apanya Mas? Spare-nya dan Spare-nya. Iya. tapi Coba di yang game di ya. spare. Ini kan dimasukin ke main kamera tuh, Mas? Iya, Oh itu. iya, Ini sudah. Udah. Terus tiran. Ke konsol. Konsol. Oh, udah. Ya udah, Mas. Ini muncul toh? Ya. Ya kan, Mas? Sudah, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Ya. Udah ya. Oke, dilanjut Mas terkait dengan UI yang sederhana. Iya kan? Mau praktekkan Ya, juga Pak. yang sederhana. Oke. Ya. Nah, untuk UI kita ke scan. Kemudian buat new scan beri namanya UI. Kalau udah yang UI-nya, yang scan UI-nya kita klik 2 kali. Kemudian beri save. Terus pada hierarki tambahkan kanvas. Nah,
Kemudian untuk ininya apa ukurannya kita tadi kan di scan, kemudian ke game, terus yang free aspect ini pilih 16:9 itu portrait agar menyesuaikan dengan mobile-nya. Terus di UI ke hierarki, untuk di canvas ini klik plus, kemudian tambahkan image. Terus Mas, dikirim ini yang UI-nya udah dikirim Mas? Sudah tadi udah saya kirim. Nah, jika sudah, kita import dulu. Ya, ini terkait dengan robot ya. Di import aja apa yang sudah dikirim Mas Wisnu tadi ya. Ini mau membuat terkait dengan UI, tetapi yang sederhana, karena nanti tugas besar Anda terkait dengan UI ini ya, dan multi marker, multi marker ya. Oke. Ya, Anda ini desainnya bisa pakai apapun, bisa pakai Photoshop, bisa pakai AI, bisa pakai Corel, bisa pakai Canva gitu ya, bisa pakai apapun lah nanti ya yang kemudian ini ya tergantung nanti Anda mau membuat sebuah yang Anda tuju apa, siapa, yang Anda tuju siapa, misalnya anak-anak ya berarti nuansa anak-anak gitu ya. Ya kalau yang dituju adalah yang akan penggunanya dewasa ya berarti ya desain yang soft, yang dewasa ya. Terus kemudian kalau misalnya untuk lansia seperti apa desainnya gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan dan warnanya juga dipertimbangkan ya. Warnanya apa? Pakai palet warna apa gitu ya. Kalau misalnya pakai palet warna merah, kuning, hijau, wah itu kayak Magic Video enggak disarankan ya kan, kemarin kita sudah belajar ya. Pakai palet yang sudah diimplementasikan, yang sudah kemudian ada aplikasi yang sudah dipakai dan user itu sudah nyaman, itu Anda bisa amati, tiru dan modifikasi. Dia pakai palet warna apa saja. Palet warna itu seperti apa sih gitu. Ya palet warna itu ya kita bisa lihat ya palet warna ya seperti ini. Bentar. Saya share bentar ya. Ya, Anda bisa pakai palet warna misalnya milih yang katakanlah yang mana gitu ya. Terserah nanti Anda berarti yang Anda bikin, yang Anda buat misalnya berarti terkait dengan ini terus gitu. Ya. Saya Anda sudah Anda tetapkan pakai palet warna gitu ya. Yang misalnya yang ini gitu ya, berarti Anda pakai yang ini terus gitu, dari tulisannya, dari desainnya, dari apanya gitu ya. Dan Anda bisa cari referensi palet warna yang sudah diterapkan oleh misalnya palet warna Gojek gitu ya. Nah, dia menggunakan apa saja sih Gojek itu? Ternyata ini gitu ya. Nah, ini ya. Dia pakai palet warna berkaitan dengan ini. Pokoknya apapun yang ada di Gojek berarti yang seperti ini. Ya. Nah, itu untuk menjadi pedoman Anda. Jadi nanti Anda ketika membuat sebuah UI itu tentukan dulu palet warnanya. Ya. Palet warnanya. Nanti belum lagi Anda tentukan tipografinya atau jenis fontnya. Ya. Anda nanti bisa kemudian Anda profiling dengan aplikasi-aplikasi yang sudah bagus. Anda bisa amati, tiru dan modifikasi. Dia pakai palet warna apa? Dia tipografinya apa? Terus kemudian letaknya buttonnya itu di mana? Berarti besok tidak asal hanya Anda membuat, ya wes ini ada UI, ya Anda masukkan saja terserah warnanya apapun gitu ya, campur aduk. Kalau bahasa Jawa nggak boleh ya. Jadi harus ada panduannya, harus ada
palet warnanya, harus ada tipografinya Anda akan menggunakan apa, ya, kemudian masih banyak lagi dari sisi letak tombol-tombolnya dan sebagainya. Yang penting yang nyolok itu adalah warnanya dulu. Nah, ini palet warnanya ya. Anda bisa milih ya. Tidak harus dengan ini yang ceria. Coba lihat palet warna yang ceria gitu ya. Terus kemudian ikonnya gitu ya, harus diperhatikan juga ikonnya. Oke, itu ya. Tapi mungkin kalau yang baru dipraktekkan ini belum pakai itu nggak apa-apa. Nah, ini yang sederhana dulu. Nanti Anda bisa kembangin. Terus, lanjut. Nah, kemudian pada kanvas kita tambahkan kemudian ini dulu yang di gambar yang sudah diimport tadi di tekstur tab-nya pilih ke spread 2D and UI. Tujuannya itu buat responsif gitu. Jadi ngikutin kanvas gambar ini, ngikutin kanvas ini. Kalau misalkan buat button juga nanti ngikutin buttonnya. Kemudian semuanya yang gambar exit juga kita ganti semuanya jadi spread 2D and UI. Kemudian apply. Nah, jika sudah, kita ke kanvas, tambahkan button. Kita tambahkan button aja dulu. Button. Kasih nama start sama exit. Nah, untuk di button ini teksnya dihapus. Nah, balik lagi ke kanvas di image, yang source image-nya kita pilih background. Kemudian sesuaikan. Wah, ini desain mendadak ya, Mas ya? Ya, Pak. Mas Wisnu, Pak, desain mendadak. Ya, Pak. Ya, apa. Ya, ini mau menambahkan hanya start dan exit, padahal nanti kan banyak sekali ya untuk marker ini, gitu ya. Tapi nggak apa, yang penting dasarnya itu udah tahu dulu caranya ya. Caranya udah tahu dulu cara membuat. Ya. Nah, ini juga sudah matching ya, tapi banyak warna ini. Kira-kira warna apa saja ini? Hijau, terus biru, terus merah, terus merah itu identik dengan bahaya. Ya. Merah itu identik dengan bahaya. Nah, exit kalau dikasih merah itu masih nyambung. Ya, enggak apa. Ya, ini untuk tampilan awalnya, gitu ya. Untuk tampilan awalnya UI-nya ketika nanti di Android, gitu ya.
tapi hanya start dan exit ya. Yang penting Anda udah tahu dasarnya dulu cara buatnya. Nah, untuk membuatnya ini saya serahkan Anda kalau yang pinter di Photoshop ya boleh. Tadi yang praktis saya kasih Canva yang pro, kurang apa gitu ya. Terus kemudian untuk icon-iconnya Anda bisa set biasanya saya di iconic gitu ya. Di iconic itu Anda bisa, nanti kalau di iconic itu sudah paketan gitu. Anda bisa milih yang mana. Jadi sesuai ya di iconic. Nanti Anda bisa mengubah warnanya boleh. Atau yang lainnya ya, yang ikonnya yang disesuaikan dengan yang akan Anda buat. Oke, terus yang apa di tiap buttonnya yang di search image-nya tadi tuh dipilih ya untuk yang start ke start, kemudian yang exit ke exit, sama background juga ke background. Nah, ini nanti tampilan secara umumnya kayak gini. Terus Bapak kalau yang klik startnya itu tadi udah dicoba, cuman masih error Pak. Jadi mungkin nanti di pertemuan kedua bisa dilanjut. Oke, boleh. Yang Ya, karena mendadak sih kamu hubungi aku ya mendadak. Ya, nggak apa. Kirain enggak Pak, tadinya kan kita nggak praktekin UI Pak, praktekinnya robot prefix. Saya yang salah ya, saya yang salah ngasih ininya pembagiannya. Kan kemarin kita UX, recasting itu termasuk UX experience. Ya. Iya. Terus kemudian ini ada UI-nya, tapi mungkin nanti bisa diteruskan di startnya. Terus ini Pak kalau bahas kan udah mentok Pak sampai sini mungkin. Oke. Baik. Karena tadi udah nyoba skripnya masih error sih Pak. Ya. Jadi ini yang membuat nanti bisa diteruskan, mungkin ini sudah jam 4 juga gitu. Di sini kemarin juga sudah ada yang bisa ya Mbak, siapa ya namanya ya. Saya lihat kerjaannya itu sudah pakai UI, berarti dia sudah start duluan gitu. Sudah start duluan pakai UI, terus kemudian sudah bisa ya, sudah ada yang bisa ya. Tapi tadi videonya juga sudah tak kirim, tutorialnya nanti bisa dipelajari lagi Mas Muhammad Nurjaman. Ya, rescating sudah berhasil, yang ini tutorialnya tadi sudah tak kirim, mungkin besok akan dilanjut. Nah, untuk besok itu saya kasih untuk tugas besarnya ya, artinya Anda biar persiapan untuk kemudian mengerjakan. Masih banyak waktu, kalau dari awal nanti kan Anda masih banyak waktu sekitar 5 mingguan ya, 5 mingguan ada libur lebaran juga ya. Ya sekitar 5 mingguan untuk waktu aktif untuk bisa mendiskusikan ya. Besok akan diteruskan UI sedikit dari Mas Nurjaman dan menampilkan robotiknya ya untuk 3D-nya ya. Kemudian nanti itu bisa kemudian berkembang ya, nanti ada about-nya, bukan hanya start saja dan exit gitu. Kalau misalnya nanti Anda akan kemudian membangun yang lebih bagus lagi ya. Contohnya misalnya yang sudah bentar,